Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davida Marvin dengan NPM 23316006. Jadi di sini saya akan membacakan materi yang saya ambil dari materi kedua, yaitu pengenalan rekayasa sistem. Untuk definisinya, rekayasa sistem atau sistem engineering adalah pendekatan struktur dan interplanar untuk merancang, mengembangkan, dan mengelola sistem yang kompleks secara efisien. Dan karakteristik rekayasa sistem kompleks akan terintegrasi, terdiri dari banyak komponen yang saling berkaitan, berbasis siklus hidup, dari tahap perencanaan hingga pemeliharaan. Multidisipliner, menggabungkan teknik elektro, komputer, industri, manajemen, berorientasi tujuan sistem dibangun untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Komponen sistem. Setiap sistem memiliki elemen dasar, yaitu yang pertama input, masukan atau data awal. Kedua, proses, transformasi input menjadi output. Ketiga, output hasil dari proses sistem. Keempat, umpan balik, feedback, informasi untuk perbaikan. Dan tahap dalam rekayasa sistem mencakup: 1. Analisis kebutuhan, identifikasi kebutuhan pengguna, dan 2. Perancangan sistem, desain struktur dan fungsionalitas. 3. Implementasi, pembangunan sistem berdasarkan desain. 4. Pengujian, verifikasi dan validasi kinerja sistem. Dan yang kelima, pemeliharaan, perbaikan, dan pembaruan sistem. Dan ini untuk proses reksis atau diagram proses reksis. Oke, jadi ini untuk diagram proses reksisnya, yaitu proses input dan proses output ini menunjukkan bahwa pada masuknya yang diterima oleh proses ini, dan setelah proses berjalan akan ada keluaran yang dihasilkan. Dan untuk requirement analysis, ini adalah langkah awal di mana kebutuhan sistem didefinisi dan dipahami. Dan sistem analisis dan kontrol analisis, ini adalah komponen yang memantau dan mengontrol seluruh proses serta memastikan bahwa analisis sistem dilakukan secara menyeluruh. Dan dua panah menunjukkan interaksi berkelanjutan dengan semua tahap lainnya. Dan fungsional analisis, setelah kebutuhan dianalisis, langkah ini yang lebih kecil dan menghasilkan fungsi yang lebih kecil tersebut ke dalam elemen-elemen sistem. Dan desain pada tahap ini, berbagai elemen dan fungsi yang telah dianalisis digabungkan dan diintegrasikan untuk membentuk desain sistem yang koheren. Dan untuk requirement loop dan design loop, ini menunjukkan sifat iteratif dari proses. Requirement loop menunjukkan bahwa analisis fungsional dapat memicu revisi atau klarifikasi kebutuhan. Design loop menunjukkan bahwa sintesis desain dapat mengarah. Verifikasi proses ini memastikan bahwa desain yang dihasilkan memenuhi kebutuhan yang telah ditetapkan. Panah dari desain synthesis kembali ke requirement analysis melalui verifikasi menunjukkan bahwa verifikasi dapat mengkonfirmasi pemenuhan kebutuhan atau mengidentifikasi perlunya penyesuaian kebutuhan. Kesimpulannya, rekayasa sistem ini adalah pendekatan yang struktur, interplanar, dan berkomprehensif untuk mengembangkan sistem yang kompleks. Inti dari rekayasa sistem adalah proses iteratif yang dimulai dari pemahaman mendalam tentang kebutuhan yang harus dilakukan, diikuti oleh penguraian fungsional bagaimana sistem melakukannya, dan diakhiri dengan perancangan solusi bagaimana sistem dibangun. Terima kasih.